Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TPRI Kopri dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam program yang sangat kita cintai, yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Penyejuk Kalbu, Damai di Hati. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Haji Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah baik insyaallah. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Jalan Delima. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Ini bajunya putih-putih, insyaallah hatinya bersih semua, Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita bahas pada sore yang berbahagia ini adalah makna dan hakikat ibadah kurban, yang mana tinggal menghitung hari. Itu proses ibadah kurban ataupun hari raya Idul Adha akan kita jumpai nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Yasrimar dan Sari Tilawah Oki Chandra Laksamana dalam surah As-Saffat ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahu
العظيم. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika anak itu sudah sampai pada usia bisa berusaha bersamanya, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi melihatmu. Aku sedang menyembelihmu. Maka apa pendapatmu?" Lalu Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi maka membuat hati kita menjadi sejuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, sebagaimana disebutkan tadi bahwa tema kita adalah makna dan hakikat ibadah kurban. Langsung saja kita minta Ustaz kita mungkin sebagai mukadimah tentang tema kita ini, makna dari ibadah kurban. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas Jalan Delima yang hadir di studio 2 TVRI Riau Kefri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sebuah acara tentang dialog interaktif dengan judul yaitu makna dan hakikat ibadah kurban. Dalam ibadah kurban ini di dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-udhiyah. Tapi bahasa Indonesia terkenal kata ibadah kurban. Sebenarnya kata kurban itu daripada kata qoroba yang berarti pendekatan diri. Jadi ketika dikatakan kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengatakan ibadah kurban, berarti ibadah yang berkaitan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan memotong hewan kurban. Tapi kalau kita kembali secara istilah dengan kata udhiyah, maka diungkapkan dengan kata zabhu hayawan makhsus biniatil qurbah bi waqtil makhsus. Menyembelih binatang secara khusus dengan niat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang khusus. Atau dalam ungkapan lain, para ulama ada mengatakan ma yuzhabu ma yuzbahu minan na'am taqruban ila Allah fi ayyamin nahr. Yaitu apa yang disembelih dari binatang ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Para pemirsa dan ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kami lihat dari ibadah kurban seperti ini, maka ibadah kurban dia berkaitan dengan Idul Adha dan hari Tasyrik. Tapi satu sisi ibadah kurban itu disyariatkan melalui suatu perjalanan yang tidak dimulai pada awal diutusnya Nabi Muhammad,
tapi dimulai pada tahun 2 Hijriah. Berarti 2 tahun Rasulullah setelah sampai di Madinah, baru ibadah kurban ini diperintahkan oleh Allah SWT sama dengan zakat dan puasa. Maka ketika ibadah kurban ini disuruh kepada kita, maka ada beberapa ayat yang menjadi dalil hal demikian itu. Termasuk adalah apa yang dibacakan oleh qori kita tadi tentang kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Tapi yang paling dekat bisa kita baca dari surah Al-Kautsar, di mana Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka kata wanhar ini adalah fil amar, kata perintah agar kita menyembelih binatang ternak waktu Idul Adha dan hari tasriknya. Tapi satu sisi juga Allah mengatakan wabutna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan juga unta-unta itu dijadikan Allah bagi kita dalam penyembelihannya pada Idul Adha dan hari tasrik sebagai syiar Allah. Maka berawal dari sini, maka ibadah kurban itu disyariatkan kepada umat Islam, tapi bukan dalam bentuk umum. Bentuk umum artinya diwajibkan. Disinilah terjadi perbedaan para ulama dalam memahami. Kalau dalam pendapat Hanafiyah, dia mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukum wajib. Wajib dalam arti sekali dalam seumur hidup. Jadi sekali seumur hidup maka wajib, sama dengan haji. Sebab dia mengambil dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW, man wajada sa'ah, barang siapa diberikan Allah keluasan rezeki, tapi dia tidak mau berkorban, Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat solat Idul Adha kami. Artinya apa? Kalau tidak boleh dekat, berarti tidak boleh solat. Itulah kata Imam Hanafi, wajibnya ya ibadah kurban tersebut. Tapi kebanyakan ulama, baik itu Syafi'iyah, baik itu Malikiyah dan Hanabilah, dia mengatakan ibadah kurban itu sunat, dalam arti sunat muakkad. Sunat muakkad ini yang berkaitan dengan dilaksanakan bagi secara individu, bisa dilaksanakan secara sunatnya sekali dalam seumur hidup. Atau kalau dalam satu keluarga, itu menjadi sunatnya dalam arti satu keluarga itu harus ada yang melaksanakan. Tapi dalam kaitan di sini, oleh para ulama yang kebanyakan mengatakan orang yang sanggup tidak melaksanakannya itu hukumnya makruh meninggalkannya. Dikatakan makruh tarkiha lil qadir. Orang yang mampu untuk ibadah kurban tapi dia tinggalkan, maka dia mendapat hukum makruh. Berarti makruh itu adalah sesuatu yang hampir kepada haram, tapi pada hakikatnya diharapkan tidak meninggalkan untuk ibadah kurban. Inilah salah satu ibadah kurban itu dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Baik Ustaz, menarik tadi, menarik sekali. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu di studio, tadi Ustaz menyinggung masalah mengenai hukum ibadah kurban, dan itu ulama berbeda pendapat Ustaz ya. Iya. Ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan wajib. Dan di sini mungkin bisa kita ambil apanya Ustaz, apa sebenarnya ancaman kepada orang yang ketika dia mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban Ustaz. Sedangkan perintah tadi sudah disebutkan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam matanya di mana Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa diberi Allah keluasan rezeki, artinya kelebihan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban. Jadi kata falam yudahi, dengan suatu ancaman Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana. Sekali-kali jangan mendekati tempat salat kami. Ini sebuah ungkapan, sebenarnya Rasulullah mengatakan kalau kalian mampu untuk ibadah korban maka jangan tinggalkan gitu. Tapi kalau tidak mampu tinggalkan. Maka di sini di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada 3 hal itu wajib pada Rasulullah tapi sunat bagi umatnya. Di antara 3 hal yang wajib pada Rasulullah ibadah korban. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah korban, memotong 100 ekor unta. Dan dari 100 ekor unta ini Rasulullah memotong sekitar 70 ekor unta dan sisanya disuruhnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali memotong hewan kurban tadi yang 100 ekor unta, Ali bertanya, ya Rasulullah, ini untuk siapa yang 100 ekor unta ini? Rasulullah mengatakan li wali ahli wali ummati. Ada 3 diungkapkan Rasulullah, untukku, untuk keluargaku, untuk umatku. Artinya Rasulullah berkorban dan Rasulullah juga berkorban untuk keluarganya. Satu sisi juga Rasulullah mengatakan oli ummati. Maka para ahli hadis mengatakan kalau ada umat Nabi Muhammad SAW ini tidak sanggup untuk berkorban sampai meninggal dunia, dia mendapat korbannya Rasulullah yang 100 ekor unta ini.
Jadi janganlah suatu kecewaan. Tapi kalau orang itu mampu tidak mau berkorban, berarti dia tidak dapat yang dari korbannya Rasulullah, tapi mendapat sesuatu yang ancaman yang datang pada dirinya. Sehingga Rasulullah mengatakan, jangan dekati tempat sholat kami. Berarti bagaimana kalau dia sholat? Bagaimana kalau ada orang sholat 2 kali setahun itu, Idul Adha, Idul Fitri gitu. Kemudian bagaimana? Harusnya berarti dia harus korban, dia harus berkorban. Kalau dia tidak berkorban, dia sholatnya sekali setahun, Idul Fitri saja. Baik Ustaz, menarik sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas Bu ya, ketika kita mampu dan kita tidak mau berkorban, apa ancaman Rasulullah SAW. Jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat saja jangan didekati, bagaimana kita sholat gitu Bu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu karena memang tema kita ini sangat menarik sekali Ibu ya. Kita bahas pada kesempatan ini karena beberapa minggu lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah kurban. Mungkin ada Bu, silakan. Ada Bu pertanyaan? Ya, silakan Bu. Baik, silakan Bu. Tolong mikrofonnya. Baik, silakan langsung Bu, sebutkan nama dan alamatnya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaini dari Majelis Taklim Masjid Nurul Ikhlas, Perumahan Gria Pasir Mas, Jalan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, kita mengenal adanya ibadah kurban dan kita mengenal adanya ibadah akikah. Akikah, ya Bu. Nah, di sini saya bertanya. Kadang-kadang kami mendengar harus akikah dulu sebelum korban. Ya. Kadang-kadang kami mendengar boleh korban walaupun belum akikah. Ya. Nah, yang kedua pertanyaan saya, bagaimana kalau niat kita berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Nah, demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya kepada Ibu Almaini. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz tentang kurban dengan akikah. Apakah kita wajib akikah dulu atau gimana Ustaz? Harus kurban dulu. Kemudian tentang berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia Bu ya. Nah, mungkin langsung saja Ustaz. Yang pertama, kita dihadapkan antara 2, akikah atau kurban. Tapi perlu kita pahami bahwa akikah hukumnya sunat, kurban hukumnya sunat. Jadi kedua-dua sunat. Tapi yang kita lihat ketika kurban itu sunatnya menggunakan waktu yang terbatas, yaitu sekitar 4 hari saja. Idul Adha sama 3 hari tasrik, 4 hari. Sedangkan akikah itu waktunya panjang. Kapan saja boleh. Kapan saja waktu boleh. Tapi ingat, akikah ini itu sebenarnya berkaitan dengan anak yang baru lahir. Maka kalau kita baca dari hadis Rasulullah mengatakan, akikah itu kalau dapat dilaksanakan hari ke-7. Oleh ulama disembah lagi, kalau tidak bisa hari ke-7, ya 7 minggu sudahnya. Artinya dalam tahap demikian. Bahkan ada mengatakan sampai 7 tahun gitu. Ketika sudah ada orang tidak berkorban sampai waktu kecil sampai 7 tahun tidak berkorban itu, maka akikah ini sebenarnya tidak lagi menjadi sunat bagi orang tuanya, tapi kembali kepada diri si anak. Kadang-kadang kita yang timbul, saya sudah besar nih, saya dulu waktu kecil belum pernah berakikah, kamu korban. Sebenarnya silakan, mau dahulukan, mau korban dulu silakan, mau akikah silakan. Kalau akikah waktunya panjang, bisa kapan saja. Kalau korban waktunya hanya sekitar 4 hari saja. Maka kalau waktu korban itu kita mau berkorban, lebih baik kita berkorban dulu, dan akikahnya kita tunda di luar hari Idul Adha dan hari tasrik tersebut. Jadi artinya boleh mana didahulukan, mana ditinggalkan. Karena apa? Antara akikah dan korban tidak ada keterkaitan. Dia berpisah dalam konsep hukum. Baik Ustaz, yang kedua tadi Ustaz langsung Ustaz. Yang kedua, bagaimana kita berkorban untuk orang lain. Nah, itu kan. Jadi disebut dengan al-udhiyah anil ghair. Kita berkorban untuk orang lain. Orang lain ini terbagi 2. Pertama, orang itu masih hidup atau masih sudah meninggal dunia. Kalau orang itu masih hidup, itu dibolehkan. Karena kesepakatan ulama, ibadah kurban ini adalah ibadah orangnya hidup. Jadi orang hidup
berkorban. Iya. Orang yang hidup itu boleh dikorbankan. Maaf, orang yang hidup boleh kita berkorban untuknya gitu. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia ini kan banyak menjadi persoalan. Atau bapaknya, ibu misalnya meninggal dunia, atau keluarga saudaranya telah meninggal dunia. Bagaimana? Kalau kita melihat pendapat para ulama, pertama kita mengambil pendapat Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah mengatakan tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali dengan izinnya. Izin artinya apa? Dia sebelum meninggal dunia telah mengizinkan, nanti kalau kalian punya uang, kalau kalian mau korban untuk saya silakan. Berwasiat Izin. gitu, Ada izinnya saja baru. Izin, Atau ada wasiat. Wasiat dia nanti kalau saya meninggal dunia, ini sebagian harta ini jual, nanti sebagian buat korban saya. Jadi ada izin, ada wasiat. Kalau tidak ada ini katanya itu tidak perlu berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu dalam Syafi'iyah. Tapi kalau dalam pendapat Malikiyah, kalau Imam Malik mengatakan makruh saja. Makruh. Jadi hukumnya makruh orang berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Berarti kalau secara hukum sah. Tapi kalau makruh tak dapat apa-apa. Tapi kita serah kepada Allah. Masalah sampai atau tidak kan itu kan hak Allah untuk menyampaikan. Tapi sekarang banyak orang mengambil pendapat yaitu Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana mereka mengatakan boleh berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Baik ada wasiat, baik tidak, baik ada izin, baik tidak boleh. Dengan alasan, kenapa? Persoalan ibadah korban ini adalah berkaitan dengan kerelaan seseorang untuk berkorban kepada orang yang lain. Artinya memotong hewan untuk orang lain. Tapi kan kita hati-hati, kadang-kadang salah niatnya begini. Ini korban dari almarhum fulan gitu. Seakan kan almarhum itu hidup. Maka harusnya disebutnya ini korban, sebut nama kita untuk si fulan. Jadi ada kaitan demikian. Sehingga ada artinya yang hidup itu disebut untuk melakukan yang meninggal dunia. Nah, ini dikaitkan dalam pendapat Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma mereka mengatakan bagi yang memotong hewan kurban untuk orang meninggal dunia, itu hukumnya Pak makruh baginya untuk makan daging tersebut. Jadi jangan sampai kita makan daging itu, hukumnya makruh katanya. Ini pendapat dua mazhab ini. Tapi kalau bagi kita menyimpulkan pendapat demikian, silakan. Kalau mau ngambil pendapat dua mazhab silakan, Syafi'i silakan. Yang terpenting di sini bagaimana niat kita ini adalah untuk mencari ridho Allah SWT terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Baik Ustaz, jadi jelas Bu ya yang disampaikan Ustaz tadi. Mungkin ada lagi Bu yang ingin bertanya tadi, kayaknya masih ada. Ada Bu? Baik, silakan Bu. Korbannya. Sebutkan nama dan alamatnya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiah Saibah. Masjid Nurul Ikhlas. Ya. Yang saya tanyakan yaitu mengenai korban. Ya, korban ya. Kalau kita korban 1 ekor sapi adalah 7 orang. 7 orang ya Bu. Ada yang mengatakan lebih baik 1 ekor kambing daripada bersama-sama 1 ekor sapi ke 7 orang. Iya. Ada yang mengatakan gitu. Iya Bu. Jadi kalau 7 orang katanya kalau mau apa nanti harus berebut untuk mengapanya. Dibagi-bagi ya Bu. Kalau Ya. 1 kambing katanya untuk kita. Mana yang sekian, terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu. Hajah Saibah tadi pertanyaannya tentang sapi untuk 7 orang dengan kambing 1 orang, mana yang lebih baik gitu. Iya. Silakan Ustaz. Sebenarnya dalam secara hukum semuanya baik. Iya, Tidak ada sapi atau kambing. Cuma ketika seekor sapi atau kerbau atau unta itu dilaksanakan Rasulullah waktu di Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ini ketika Rasulullah bersama kaum muslim mau naik haji, kemudian tertahan, tidak bisa melaksanakannya, maka itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka di Hudaybiyah itu Rasulullah dengan para sahabat melakukan, di dalam suatu riwayat dikatakan baqarah sab'ah wal ibil sab'ah. Artinya baqarah itu sapi dengan 7 untuk 7 orang, kemudian unta dengan 7 orang. Walaupun ada satu hadis yang lain mengatakan ibil itu asarah. Ada yang mengatakan unta itu bisa untuk 10 orang. 10 orang. Itu. Jadi oleh para ulama mengambil 7 lah, karena 10 itu terlalu tinggi.
Maka sebenarnya 7 ini bukan berarti nanti ketika hari akhirat seekor sapi itu sudah terberai-berai dengan 7, Anda tidak. Begitu dibagi 7. Dia tetap dalam wujud pahala yang diberikan Allah kepada kita. Yang terpenting nilainya adalah sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam surah Al-Hajj ayat 37 itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Jadi Allah tidak sampai kepada Allah itu daging dan darahnya, tapi yang diterima Allah ketakwaan. Jadi sejauh mana ketakwaan kita dalam berkorban itu, disitulah nilainya, bukan binatangnya. Maka kalau kita berkorban dengan seekor sapi, silakan. Mau seekor kambing, silakan. Bahkan dalam konsep secara umum, kalau kita lihat bagaimana laksana Rasulullah 100 ekor unta tadi untuk di dirinya, untuk keluarga, untuk umatnya. Umatnya sekian banyak, berarti mungkin 1 ekor unta itu mungkin bisa lebih dari 10 bahkan 100. Maka dalam konsep demikian bisa juga. Kalau ada orang tidak mampu, dia berkumpul 100 orang. 100 orang iuran beli seekor sapi, boleh. Yang terpenting sejauh mana ketakwaannya untuk berkorban itu. Bukan daripada binatang yang disembelih itu. Jadi itu Ustaz ya. Jadi intinya Bu, ketika kita berkorban itu ketakwaan kita itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, menarik sekali pertanyaan dari Ibu tadi. Mungkin ada lagi Bu yang ingin bertanya. Karena memang persoalan di ibadah kurban ini memang banyak sekali. Ada Bu? Baik Ustaz, langsung saja Ustaz kita lanjutkan. Mungkin apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban ini Ustaz? Karena memang sebentar lagi kita akan memasuki Ustaz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah SWT, ada yang perlu kita lihat dari ibadah kurban ini, nilai-nilai yang kita dapatkan. Kalau kita lihat pertama, nilai yang harus kita lihat adalah nilai berkorban itu adalah bagaimana kita dididik jiwa kita berani berkorban. Berkorban dalam kehidupan kita ini, dia banyak sekali. Bahkan dalam kehidupan kita ada berkorban dengan perasaan, berkorban dengan pemikiran, berkorban dengan idealis, berkorban waktu, berkorban harta. Tapi berkorban ini harus kita lihat bahwa apa yang kita korbankan ini adalah untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita banyak mengatakan jangan seperti lilin katanya. Ada yang mengatakan seperti lilin, ada yang mengatakan jangan. Yang mengatakan kalau seperti lilin berkorban untuk dirinya dan untuk menerangkan orang. Ada yang mengatakan jangan seperti lilin, kita hancurkan diri kita untuk kepentingan orang. Jadi mana sebenarnya jangan atau untuk kan gitu. Contoh. Tapi pada hakikat kalau berkorban itu kita sebenarnya berkorban terhadap apa diri kita baik harta, bukan untuk sesuatu dunia, tapi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau demikian, kalau kita lihat dalam demikian, maka orang berkorban itu artinya bagaimana dia mendapatkan suatu nilai. Salah satu nilai pendidikan adalah bagaimana kita bisa berkorban. Maka kalau kita bisa berkorban dengan binatang ternak, bagaimana kita berkorban dengan yang lain. Maka dalam para ulama sering mengatakan orang yang tidak mau korban, maka tunggu jadi korban. Akan bahaya ini. Maka sebelum kita jadi korban, berkorbanlah. Sehingga apa? Dengan berkorban ini kita akan diberi Allah batas agar kita tidak jadi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang kita dapat adalah nilai syukur. Kenapa dikatakan syukur ini? Kita syukur terhadap Allah SWT. Sebab apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat, baik kecil atau besar, itu semuanya datang dari Allah SWT. Untuk mewujudkan syukur ini, itu hanya salah satunya mengeluarkan sesuatu dari diri kita. Ketika Idul Adha dan Hari Tasyrik kita berkorban. Di luar itu barangkali kalau berimpak, bersedekah dalam bentuk yang lain. Maka bersyukur ini artinya menanamkan dalam diri kita bahwa berkorban itu adalah untuk wujud kesyukuran kita pada Allah SWT. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Kasih sayang ini ibu-ibu yang kami muliakan. Dia berkaitan begini. Sebenarnya dalam konsep Islam, korban ini sama dengan distribusi daging untuk umat Islam. Karena ada saja saudara kita, dia makan daging hanya sekali setahun ketika ibadah korban. Kalau seandainya suatu daerah itu tidak ada orang berkorban, mereka tak makan daging. Maka di sinilah salah satu fadilah bagaimana suatu daerah itu kalau seandainya mereka sudah terkumpul sekian banyak orang berkorban dan berlebih, barangkali didistribusikan tempat-tempat yang tidak berkorban.
Dan itu hukumnya sunat. Sunat. Artinya di daerah kita, ini orang berkorban ada 20 ekor sapi. Dan di sini orang-orang yang mapan gitu, mapan. Kalau 10 ekor sapi saja kita bagi dah cukup. Berarti kalau kita potong 20 ekor sapi, daging melimpah ruah dan kita bagikan itu banyak tidak termakan. Barangkali mungkin kita potong 10 ekor saja untuk kepentingan di sini. 10 ekor lagi kita kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Itu lebih afdal. Artinya apa? Mewujudkan rasa kasih sayang sehingga apa? Yang merasakan makan daging itu artinya distribusi vitamin dan kesehatan bagi umat Islam. Baik Ustaz, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya inti dari ibadah kurban itu ada 3 buah nilainya. Pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur, kemudian kasih sayang kita terhadap sesama manusia gitu Ustaz ya. Mungkin gini Ustaz, karena yang terjadi di masyarakat kita tentang pembagian daging ibadah kurban, daging kurban ini Ustaz. Apakah boleh diambil panitia atau bagaimana sebenarnya pembagian ini Ustaz? Atau kuku atau kakinya boleh dikuburkan atau gimana Ustaz? Mungkin bisa Ustaz. Pembagian. Kalau kita bandingkan apa yang terjadi di daerah kita gitu, secara khusus Pekanbaru. Kalau Pekanbaru ini kan sudah ada panitia korban. Panitia korban ini mengumpulkan dan melakukan melaksanakan penyembelihan, pembagian dan lainnya. Tapi kalau di daerah lain atau kalau di Timur Tengah itu biasanya tidak ada panitia korban. Biasanya setiap rumah beli seekor sapi, kambing, mereka potong sendiri, mereka bagi sendiri. Sebenarnya pada awalnya ibadah korban demikian. Mereka beli, potong sendiri, bagikan. Itu selesai. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-qani wal mu'tar. Artinya fakulu minha, boleh kalian makan dari daging korban tersebut. Kemudian bagikan kepada al-qani wal mu'tar. Al-qani itu adalah orang yang tidak minta-minta. Kedua al-mu'tar, orang yang minta-minta. Jadi dalam konsep di sini sebenarnya daging korban itu dibagi kepada diri kita dan kepada orang lain. Porsi sebenarnya dibagi dengan 3. Kalau pada awalnya hadis itu 3. Pertama untuk orang yang berkorban, kedua disimpan, ketiga dibagi-bagikan kepada orang yang tidak. Kemudian turun lagi dimakan, kemudian karena kebutuhan umat Islam dan umat Islam sudah banyak dan tidak mungkin disimpan, maka dibagikan. Maka timbullah 2 saja. Maka ketika dibagikan, artinya porsi bagi itu harus lebih banyak daripada yang dimakan. Ketika dibagikan ini, itu bisa dibagikan kepada orang-orang Islam. Dan pembagian ini adalah disesuaikan dengan banyaknya orang yang butuh. Yang terpenting di sini bagaimana kaum fakir miskin itu lebih diutamakan untuk mendapatkan daging korban itu. Kemudian bagaimana? Karena persoalan kulit, gitu. Kulit tanduk lain. Sebenarnya kulit ini adalah milik untuk dibagi-bagikan. Harusnya kan dipotong-potong. Tapi ketika dipotong-potong itu tidak akan bermanfaat, menjadi mubazir. Daripada konsep hukum mubazir itu tidak dibolehkan. Sehingga ketika kulit itu dipisahkan, maka kulit ini tidak boleh dijual. Jadi kulit ini harus diberikan kepada seorang yang berhak. Kemudian orang itu kalau sudah dapat mau jualnya silakan. Artinya kalau orang miskin, mendapat dari masjid ini dapat dia 1 kilo, masjid sana 1 kilo. Dapat dia mungkin dari 5 masjid, berarti 5 kilo. Setelah dapat dari dia 5 kilo, kemudian dia, oh ini terlalu banyak ini. Saya tak mungkin makannya. Dijual 4 kilo, boleh. Karena sudah sampai pada diri. Tapi kalau kita yang berkorban, kita ambil, kita jual, tak boleh. Tak boleh gitu Ustaz ya. Maka berarti kulit tadi boleh dibagikan barangkali kepada panitia. Berarti hak panitia. Kemudian panitia jual, silakan. Tapi kalau dikembalikan kepada orang yang punya, yang berkorban, kemudian dia jual, itu yang tidak dibolehkan sebenarnya. Baik Ustaz, jadi Ibu, ya ada lagi Bu yang bertanya, silakan Bu. Mungkin mikrofonnya Ibu, itu Bu. Baik, silakan Bu. Karena setelah mendengar keterangan dari Pak Ustadz, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Bagaimana kalau daging korban itu kita bagi-bagikan juga kepada orang non-muslim? Karena di tempat kami biasanya begitu, mereka tetap dibagi seperti kami. Kemudian sebenarnya kalau di daerah kita, sebenarnya tempat-tempat kita berkorban itu tidak beberapa orang yang memang yang wajib menerima itu kita lihat begitu. Jadi bagi kita-kita yang menerima seperti kita ini kan sudah mampu insya Allah membeli daging itu kan. Apakah masih berhak
kami menerimanya di sekitar rumah kami itu. Ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Ibu Almaini Bu ya, Ibu Almaini tadi, jadi mungkin langsung bisa dijawab Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Sebenarnya pembagian daging korban itu pada awalnya tidak dibatasi. Iya. Boleh yang beragama Islam dan boleh juga tidak. Mm-mm. Pada awalnya adalah kepada yang non Muslim itu di dalam kategori zimmi. Zimmi artinya orang yang tunduk dengan hukum Islam. Mm-mm. Jadi gunanya adalah untuk memberi rasa lapang hati kepada mereka dan juga merasakan daripada suatu ibadah yang dimiliki oleh umat Islam. Mm-mm. Maka kebanyakan ulama menetapkan daging korban itu boleh juga dibagi kepada non-muslim. Muslim boleh. Tapi dengan tujuan, artinya dengan pembagian tersebut minimal hati mereka agak lembut, dan timbul rasa toleransi. Nah, Tapi kita juga harus mempertimbangkan antara jumlahnya. Seandainya jumlah muslim sedikit, non-muslim banyak, barangkali cukup kita butuhkan untuk diri kita saja. Tapi kalau dalam suatu daerah itu orang Islam banyak, kemudian ada non-muslim 2 atau 3, barangkali boleh dibagikan. Maka untuk sebagai wujud daripada toleransi dan wujud bagaimana mereka melihat Islam itulah rahmatan lil alamin. Mungkin ada bisa dipertimbangkan banyak atau tidaknya. Tapi kalau hanya sedikit silakan. Tapi kalau sudah banyak, barangkali hanya kita serahkan kepada orang Islam saja dan itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Jadi jelas Bu ya yang disampaikan Ustaz tadi. Menarik sekali Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di studio, mungkin ada juga persoalan nih Ustaz, ada terjadi di masyarakat. Ada namanya mengkodok kurban gitu Ustaz. Ini mereka mengatakan ketika meninggal dunia dia belum berkorban, nanti dikorbankan ketika dia meninggal dunia itu di situlah dikorbankan Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Ini memang ada fenomena di masyarakat kita Ustaz. Qadha ini kan tidak dikenal sebenarnya dalam korban. Qadha itu dikenal dalam puasa. Maka sampai Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Jadi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Kemudian bagaimana mengqadha daripada ibadah kurban? Secara hukum tidak ada di situ. Tidak ada Ustaz ya. Cuma kan persoalan kita lihat mungkin barangkali menggunakan sebuah istilah tapi mungkin tidak pas dalam prakteknya. Artinya apa? Mungkin karena dia sudah ada orang tuanya meninggal dunia, kemudian dibuat ibadah korban untuk orang meninggal tadi. Karena apa? Mungkin waktu hidupnya punya niat untuk berkorban. Maka niat inilah diwujudkan oleh anak atau cucunya. Tapi barangkali menggunakan istilah qadha tak tepat di sini. Nggak bisa Ustaz ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu yang di studio masih semangat Bu ya. Karena memang pembahasan kita ini sangat luar biasa sekali Bu. Di masyarakat kita banyak fenomena terjadi kan. Nah, jadi mungkin masih ada Bu yang ingin bertanya. Karena memang banyak pertanyaannya. Ya, silakan Bu. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ini saya tanyakan mengenai itu masyarakat nih kan. Iya, Bu. Kurban. Kebanyakan masyarakat nih apa itu kulitnya itu dijual kan, dijual. Tadi kan sudah menyebutkan Bapak tadi tidak boleh menjual ya, ya Bu. Tapi kebanyakan masyarakat yang korban dijualnya kulitnya sudah itu disumbangkannya kepada masjid. Ya baik, Ustaz, silakan mungkin langsung dijawab Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Perlu kita lihat, maka tadi kulit itu secara hukum tidak boleh dijual. Iya. Tapi harus dibagikan. Cuma cara pembagian kulit tersebut kan ada dua. Pertama, kulit tersebut mungkin dicincang-cincang, dibagikan kepada banyak hal. Kalau dicincang-cincang banyak itu, otomatis kulit itu tidak ada manfaat, tidak ada guna. Bahkan barangkali orang dapat pun nanti dalam satu bungkus ada kulit sebesar telapak jari gitu. Ini untuk apa ini? Paling orang dibuang gitu. Dibuat kerupuk jangit tak bisa, buat apa tidak bisa kan? Dibuang. Otomatis kita harus arif melihat dalam konsep hukum di sini. Barangkali kulit tadi tetap dalam utuh, mungkin kita buat ini bagian untuk panitia. Karena panitia itu secara khusus dia bisa mendapatkan, karena Pak dia yang bekerja. Dia bekerja untuk memotong, dia bekerja untuk
membagi-bagikan, kemudian distribusikan. Barang panitia ini barangkali serahkan pada panitia. Nah, kemudian ketika kulit tampil sampai panitia, kemudian panitia ini dijualnya kulit tersebut dibolehkan. Mungkin dijualnya dalam bentuk karena ini kulit itu sudah sampai kepada orang lain. Tapi bukan sampai kepada orang yang membuat ibadah korban. Tapi kalau sampai kepada orang yang buat ibadah korban itu dijualnya, itu yang tidak dibolehkan. Artinya saya berkorban, saya bilang nanti kulit untuk saya. Gitu. Kemudian sampai sama saya jual, itu tidak bolehkan. Maka dalam konsep di sini artinya bila diserahkan kepada panitia korban jual silakan. Kemudian dia disumbang kepada masjid silakan, tidak ada masalah. Asalkan itu sudah dimasukkan dalam pembagian, tapi bukan kepada orang yang berkorban. Ya, baik Ustaz. Jelas Bu ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kemudian ibu-ibu yang ada di studio, mungkin ada juga lagi Ustaz fenomena di masyarakat ataupun di kampung-kampung nih sering terjadi Ustaz gini. Setelah kurban itu disembelih dan dagingnya sudah dipotong-potong gitu Ustaz. Kemudian ada di situ daging-daging itu diambil Ustaz, sekitar 1 kilo di situ kilo gitu kan. Itu dimasak dan dimakan sama-sama oleh penitia itu Ustaz. Nah, jadi bagaimana nih Ustaz? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Ini kadang-kadang menjadi suatu fenomena di dalam masyarakat. Kenapa ada suatu tempat itu panitia, otomatis kan panitia ada makan. Itu menjadi persoalan. Sehingga kadang-kadang perbedaan antara ibadah kurban dengan akikah itu, kalau akikah disembelih dan dimasak baru dibagikan. Kalau ibadah kurban disembelih dan dibagikan dalam keadaan mentah dan tidak ada sunat untuk dimasak. Sekarang diambil daging korban tersebut kemudian dimasak, dalam arti dimasak ini hanya sebatas untuk orang yang bekerja. Pada hakikat di sini perlu ijtihad baru. Kenapa ijtihad baru? Ijtihad baru ini artinya dia berkaitan dengan pertama ibadah korban zaman sekarang ini dikerjakan oleh suatu kelompok panitia. Dan kelompok panitia ini akan bekerja minimal tuh separuh hari. Bahkan sampai jam 2 sampai jam 3. Mereka akan makan siang. Kalau mereka ini makan siang ini, maka otomatis mereka mempunyai kebutuhan untuk hal demikian itu. Maka kadang-kadang di suatu korban itu mereka juga dapat ibadah korban, ada juga orang akikah ya. Maka kalau ada hal demikian ini, mungkin yang daging korban ini dibagikan, yang akikah ini yang dimasak. Atau pernah terjadi tempat kami itu ini ibadah korban semuanya, kebetulan ada orang sebuah hotel milik non muslim, dia juga mau nyumbang 1 ekor kambing. Bilang ambil saja, nanti kita masak kambing ini, kita makan bersama-sama. Itu dibolehkan. Sekarang bagaimana? Tak ada lagi. Semuanya daging korban. Daging korban. Maka kita bisa menjadikan daging korban itu sebagai masakan untuk makan siang, tapi jangan sampai mengurangi hak orang lain yang banyak. Artinya hanya sekedarnya saja untuk kebutuhan siang tersebut. Di situ. Jadi itu boleh gitu Ustaz ya? Iya boleh, tapi dalam hal sekedarnya, bukan untuk semuanya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di studio, mungkin terakhir ada pertanyaan Bu tentang masih ada Bu? Jadi Ibu semangat nih Bu ya. Silakan Bu, langsung saja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan dari saya aja nampaknya. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini. Umpamanya saya berkemampuan, saya beli 1 ekor sapi dan kan boleh untuk 7 orang. Saya tunjuk untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu. Nah, di antara yang saya tunjuk itu ada salah seorang umpamanya yang kurang menjalankan perintah Allah. Umpamanya mereka sholatnya hanya 2 kali setahun, yang seperti Bapak katakan tadi. Nah, bagaimana hukumnya terhadap saya maupun terhadap orang itu, Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih ya Ibu Almaini. Langsung saja Ustaz, mungkin bisa dijawab. Untuk ibadah korban ini kita kaitkan dengan orang yang melakukannya, kemudian orang yang melaksanakan ibadah korban tersebut. Tapi secara umum
dalam melaksanakan ibadah korban ini, dia syarat pertama itu adalah seorang muslim saja. Iya. Jadi seorang muslim, tapi tidak dikaitkan berakal tidak berakal. Berarti anak-anak juga boleh. Boleh gitu Ustaz ya. Tapi seorang muslim ini tidak dikaitkan apakah dia Rajin mengamalkan Islam atau tidak gitu kan. Maka kalau ada orang berkorban, berarti itu wujud daripada ketakwaan seseorang tersebut. Cuma karena pertanyaan tadi, ini korban ini dibuat oleh satu orang, tapi diperuntukkan untuk banyak orang. Artinya dibelinya satu ekor sapi, kemudian orang-orang tertentu ketika menyembelih disebut ini korban orang tersebut. Maka sebenarnya kedua hal bentuk ini silakan diboleh, selama orang yang ditunjuk tadi beragama Islam tanpa perlu memperhatikan dia mengamalkan ajaran Islam tidak. Ibadahnya gitu. Yang terpenting kita niatkan, kemudian mudah-mudahan dengan disebut nama ini maka dia dapat ibadah korban, dan kita berdoa agar dia disentuh oleh Allah hatinya sehingga lebih dekat kepada Allah dan bisa melakukan perintah-perintah Allah dengan baik. Jadi tidak ada persoalan di situ. Silakan. Jadi boleh Bu ya, silakan aja. Jadi kita nggak melihat ini dia rajin sholat, ini tidak rajin sholat, tidak itu yang Bu ya. Baik, masih ada Bu? Baik Bu, ini nampaknya banyak pertanyaan nih Ustaz ya. Silakan Bu. Langsung aja Bu, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Saripah Ruslaini dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Jalan Delima, Kecamatan Tampan. Yang ingin saya tanyakan, berapa bahagiankah untuk orang yang berkorban yang boleh mengambil dagingnya itu? Yang kedua pertanyaan saya, bolehkah hakikah itu umpamanya ada saudara pesta kita sekalian gitu? Begitulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin Ustaz langsung dijawab dan juga langsung nanti kesimpulannya Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Jadi orang yang berkorban berapa boleh mengambil dagingnya? Iya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada awal yang diungkapkan dalam beberapa hadis itu sebenarnya sepertiga dimakan oleh orang yang berkorban, sepertiga disimpannya, sepertiga dibaginya. Tapi ketika umat Islam sudah banyak, maka yang disimpan ini dihilangkan, maka sepertiga boleh diambil, berarti 2/3 dibagikan. Ini kan dalam suatu kalau kita dalam suatu kondisi di mana mereka makan daging gitu. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini, yang daging itu bukan sebagai makanan pokok dan dia hanya adalah tambahan daripada makanan pokok, maka batas bagi orang yang berkorban untuk mengambil daging korban itu sebenarnya jangan lebih daripada sepertiga saja. Ya. Tapi kan dengan di Pekanbaru seperti kita ini sudah ada panitia, maka semuanya sama. Artinya yang mendapat kupon dapat. Jadi yang dapat kupon itu ada yang 1 kilo, ada setengah, ada yang tergantung banyak daging gitu. Nah, kalau seandainya dibagi 1 kilo satu orang, maka 1 kilo itulah hak kita dan tidak perlu menuntut. Yang kadang-kadang terjadi mungkin ini ujian terhadap ketakwaan. Dia dapat 1 bungkus, dia minta 1 bungkus lagi. Nah, itu yang tidak, itu dibolehkan. Artinya ujian ketakwaan kita, apakah betul takwa atau tidak. Kemudian terakhir tentang akikah itu sendiri. Bagaimana kita berakikah dibuat dengan pesta. Ini secara konsep itu melenceng daripada dasar awalnya. Hukum awalnya akikah dimasak, dibagikan. Sekarang kita nyambil. Menyambil pesta, nyambil akikah. Pada hakikatnya selama hal itu berkaitan niat akikah kemudian dibagikan dalam bentuk masak, silakan. Dan tidak ada bentuk yang lebih umum. Tapi sebenarnya ketika sudah dibawa pesta, di situ kan bukan daging akikah saja, ada daging-daging yang lain. Barangkali di sini kebanyakan ulama mengatakan bolehkan, tapi walaupun sebagian mereka mengatakan itu diminta untuk dikhususkan selain itu. Ya, baik Ustaz. Baik pemirsa TVRI Kepri manapun Anda berada, ibu-ibu di studio. Dengan demikian berakhirlah program penyejuk ilmu kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Semoga ilmu yang diberikannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di studio kita ini.
Semoga tetap semangat Bu ya, karena memang menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Abrar mewakili seluruh kabak kerja TPRI Kepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu